Sebuah pancaran cahaya menyebabkan api menyala. Cahaya laser bisa dibilang instrumen universal. Laser bisa melumerkan gelas akrilik, juga bisa memotong baja tebal, bahkan di bawah air. Selain itu, bisa melumpuhkan bom. Pusat Laser Hannover. Di sini, para ahli meneliti pancaran sinar yang sangat kecil tapi bertenaga besar itu dan mengembangkan cara penggunaan baru. Cahaya laser bisa seperti cahaya lainnya dialihkan dengan kaca atau dipadukan dengan lensa. Tapi cahaya laser punya energi jauh lebih besar. Untuk menciptakannya, sebuah perantara, misalnya gas, diberi energi. Jika ditembaki partikel cahaya, molekul-molekul gas jadi ikut memancarkan partikel cahaya. Maka terciptalah reaksi berantai. Dan ini diperkuat lagi dengan cermin yang ditempatkan bersama laser di dalam satu selubung. Hasilnya, cahaya dengan kekuatan energi besar dengan frekuensi gelombang tertentu yang bisa diarahkan secara tepat. Laser ditempatkan di mana energi dalam jumlah besar harus diarahkan ke satu titik yang tepat, misalnya dalam printer 3D. Dari debu logam ini akan dibuat sebuah alat kecil. Laser yang dikendalikan komputer melumerkan butiran kecil baja sesuai pola yang sudah dibuat sebelumnya. Sebuah wadah berisi serbuk ditempatkan dan diratakan. Kemudian setiap lapisannya dibuat satu persatu dengan penyinaran laser dan dilumerkan. Dan di atas setiap lapisan, bagian-bagiannya satu persatu disatukan dan dibangun. Saya bisa membuat sesuatu secara sangat individual. Saya bebas dari geometri. Ini tentu sangat menarik. Misalnya saya harus membuat implantat. Jadi jika saya ingin membuat sesuatu yang unik bagi seseorang, ini menarik bagi dunia kedokteran. Saya juga bisa membuat sebuah badan yang tidak mungkin dibuat dengan teknik pengecoran dan penggilingan. Jadi saya bisa membuat komponen yang belum ada sebelumnya. Pembuatan alat ini perlu waktu 14 jam. Peneliti lainnya, Mervel Wohlweber, lebih tertarik pada kemampuan mematikan yang dimiliki laser. Ia menembaki tumbuhan liar dengan pancaran laser kasat mata. Efeknya bisa langsung dirasakan. Rencana itu kedengarannya seperti perang antar bintang di lahan pertanian. Sebuah traktor yang sudah dilengkapi kamera mengamati tanah. Sebuah alat spesial mengenali tumbuhan liar di antara tanaman berguna. Kemudian sebuah penembak laser di bagian belakang traktor menembak tumbuhan liar itu. Komponen-komponen yang diperlukan untuk penerapan ini sudah dibuat. Kami mencari alternatif lain untuk memerangi tumbuhan liar. Keuntungan yang kita dapat di sini adalah kita tidak mematikan segalanya, seperti racun kimia. Zat kimia mematikan seluruh kelas tumbuhan. Dengan laser, orang bahkan bisa memutuskan, oke, tumbuhan liar hanya jadi saingan jika letaknya dekat dengan tanaman berguna. Jadi saya hanya mematikan tumbuhan liar yang berjarak 10-15 cm dari tanaman berguna. Lainnya saya biarkan hidup. Berbeda dengan dunia pertanian, laser juga kerap digunakan dalam bidang baja. Laser berukuran besar misalnya digunakan di tempat pembuatan kapal. Laser juga bisa membuat potongan halus di pelat baja tebal. Sebenarnya ini hanya cahaya yang dipadukan dan dibidik terarah, tapi bisa memotong baja. Jika lebih tipis, tentu laser memotongnya lebih cepat lagi. Oleh sebab itu, laser jadi alat yang bisa digunakan secara universal. Bukan hanya karena bisa dibidikkan secara tepat, dosisnya juga bisa persis. Laser yang halus bahkan bisa membubuhkan garafur pada kepala korek api tanpa menyundut korek api itu. Tertoreh tapi tidak terbakar. Karena bisa didosis dengan tepat, pada saat bersamaan bisa membuat lubang pada lempeng baja, laser juga bagus untuk tugas lain, yaitu melumpuhkan bom. Tentara sekutu pada zaman Perang Dunia II menjatuhkan sekitar 1,6 juta ton bom di atas Jerman, tapi tidak semuanya meledak. Sekarang masih ada sekitar 100.000 bom yang terkubur di dalam tanah. Di masa depan, bom-bom yang masih bisa meledak itu bisa dilumpuhkan dengan laser. Jika memakai penyulut kimia, maka bom bisa tiba-tiba meledak, sementara laser tidak menyentuhnya sama sekali. Saya bisa menyetel proses ini. Pertama-tama, laser membuat goresan pada selubung logam. Itu akan jadi tempat di mana selubung akan koyak saat bom meledak. Kemudian bahan peledak dipanaskan dengan hati-hati. Dan dosisnya begitu tepat sehingga bahan peledak terbakar dengan cepat tapi tidak meledak. Akibatnya terjadi ledakan kecil yang melemparkan detonator keluar dan mengoyak selubung, tapi ledakan besar tidak terjadi.
selubung logam terkoyak tanpa menyebabkan kerugian lain. Sebenarnya bisa dibilang di setiap pojok di kota besar ada bom yang terkubur. Dan jika saya bisa melumpuhkannya dengan detonasi kecil, saya pasti mencegah orang lain cedera. Dan bagi saya itu jauh lebih penting daripada sekedar mengembangkan teknik. Untuk inovasi lain lagi yang menggunakan laser sudah pernah diberikan hadiah Nobel. Cahaya sebagai pinset, sekarang peneliti sudah menggunakannya di seluruh dunia untuk menjepit sel-sel kecil di bawah mikroskop atau untuk menggerakkannya. Palang hijau menandai titik fokus laser. Jika ada partikel di dekatnya, pasti akan segera tertarik dan menempel. Laser adalah bidang elektromagnetik dan di fokusnya terdapat bidang elektromagnetik yang paling kuat. Oleh sebab itu, semua partikel juga sel-sel tertarik. Dan jika tertempel akibat bidang elektromagnetiknya, mereka bisa dipegang, juga bisa digerakkan, dan paling baik jika juga bisa diangkat. Sementara itu, printer 3D memberikan sinyal bahwa alat kecil dari baja yang dibuatnya sudah selesai dibuat. Hanya perlu sedikit membersihkan debunya, bisa dilihat alat berfungsi baik. Peralatan dengan laser akan merevolusi banyak teknologi di tahun-tahun ke depan.